Yang biasa kita ngomong di depan kamera kan. Ya udah fokusnya cuma sama mata kamera. Sekarang kita yang harus nge-MC dari acara dinas ini, dinas satu, dinas lainnya, upacara-upacara. Dengan segitu banyak mata yang nonton kan. Awalnya yo nervous pasti. Siapa yang berani maju? Kita lihat gini-gini. Aku yang disuruh maju. Anak kecil disuruh maju. Ya aku senang aja. Jadi memang udah dari situ dorongannya tuh memang udah ditanamkan dari situ. Terus sih baru menekuni MC ku tuh sebenarnya baru yang sejak protokol ini 2017. Cuma kan itu acara formal. MC juga tapi kan? MC juga. MC formal tapi MC gitu. formal. Aku tuh sebenarnya banyak tuh masuk job-job kayak MC non formal. Motivator fokus ya. Fokus. Konsisten. Nah, Konsistensi ya. Oke. Ini apakah sudah mau dimulai? Memang orang TV itu benar ya. Jeli aja padahal kita mau ngejebakin tadi. Biasanya kan nggak ngerti lah. Kita ngalir aja cerita gitu. Kan biasanya saya yang jadi pembawa Ya gitu ya. Sekarang saya balik ya. Tadi aku biasanya ditanya-tanya. Biasanya aku yang nanya. Sekarang ditanya-tanya. Sekarang saya coba. Saya bisa juga agak sedikit, jujur agak nervous sedikit nih. Karena ngomongnya sama host langsung terkenal nih. Saya lihat IG juga nih, waduh banyak yang diwawancarai yang ingin. Alhamdulillah ya. Apa kabar Mbak Indah? Baik. Kami terima kasih loh, senang sekali kedatangan Mbak Indah. Kita nggak sambut-sambutan Mbak. Halo Victorian Post, nggak kayak ngono Mbak. Oke, siap. Semuanya ngalir aja Mbak. Oke, ini sebenarnya agak kaget aja aku ya gitu diundang di sini gitu kan. Kenapa kaget? Pertama kita tidak saling mengenal gitu ya, tidak saling mengenal. Hampir banyak semua tamu di sini kita nggak kenal dulu kok Mbak. Gitu ya? Iya, datang pas kenal di sini. Terus kayak dihubungin Mbak, ini nanti gini. Loh Mas, aku hanya manusia biasa, aku mau tanyain apa? Itu adalah DM balasan pertama aku sama adminnya Victorian ini. Terus akhirnya kita menentukan jadwal. Sebenarnya udah dari Desember, cuman karena mungkin Desember kemarin masih banyak kegiatan aku, jadinya kemarin baru di reminder lagi kapan, terus tanggal 15 ya udah tanggal 15. Tapi saya dengar dari admin saya diadakan sayembara deh kayaknya. Sayembara apa kah? Iya. Apa perlu saya hadir apa enggak nih? Iya, maksudnya kayak apa ya, itu mungkin cara aku berinteraksi sama teman-teman follower aja di Instagram gitu kan. Jadi kan kita kalau udah punya follower kan harus dijaga. Nah, jadi ketika itu ada bahan, ya udah kenapa enggak? Apalagi ini untuk suatu podcast, kita yang harus ditanya-tanya tentang perjalanan karir dan lain-lain. Makanya kenapa enggak aku datang nggak gitu. Sekarang teman-teman juga akhirnya jawab, udah datang aja. Banyak mana sih kalau tahu? Kenapa? Yang kebanyakan mana yang bilang datang apa enggak? Suruh datang. Sudah datang ya? Suruh datang. Polling ya? Polling segala. Oke. Mbak Indah, tepatnya nama lengkap siapa sih? Nama aku sebenarnya Indah Puspita. Cuman kalau untuk di Indah, Ayu bisa tapi diambil Mbak ya. Dan kalau lagi kerja aku pakai nama Indah Andara. Jadi Andara itu dari nama anak aku sebenarnya, Tasya Andara. Sudah berpikirnya future ya? Iya kan. Andara, anak rumah Andara. Iya, bisa jadi kan, bisa jadi pemiliknya salah satunya ya. Terus Indah Ayu Puspita. Pagi, tapi nama keren dan nama yang sering tampil itu adalah Mbak Indah. Indah Andara. Kalau sehari-hari Indah panggilannya. Dari asli mana Mbak? Aku kelahiran Surabaya. Dulu lahirnya di Surabaya karena jadi ya memang kehidupan orang tua aku dulu di Surabaya. Ibuku ngajar di Surabaya dulu 32 tahun. SD, SMP, SMA di Surabaya? No, SD di Jakarta. Jadi ini ada perjalanannya nih, Jadi ketika di Surabaya itu memang mamaku jadi single parent. Terus dia yang harus berjuang fighting gitu kan untuk anak-anaknya. Waktu masih di Surabaya? Masih di Surabaya. Jadi saudaraku sebetulnya ada 5. Kita semua kelahiran Surabaya. Cuman yang satu
nggak ada, meninggal. Terus yang nomor 3 ini kembar, nggak ada. Jadi sisa yang nomor 2 dan aku yang nomor 5 terakhir. Itu karena mamaku stres karena kenakalan papaku. Kok bilang papa aku yang nunduk ya? Iya, jadi mungkin ada pressure aja ya dari sikapnya papa yang akhirnya kalau ibu hamil kan nggak boleh stres ya. Nah, mamaku di situ mengalami bencana akhirnya itu. Yang nomor 3 itu ya? Yang nomor 1 yang meninggal sama yang nomor 3. Jadi saudaraku 3 yang meninggal. Sisa yang nomor 2 sama aku yang nomor 5. Yang nomor 3 kan kembar. Oh, 34 ya berarti? 34 yang ada. Tuh, terus akhirnya perempuan semua atau laki? Yang kembar, yang laki kembar. Oh, enggak yang bertahan perempuan semua. Oke. Terus habis itu usia 5 tahun mamaku divorce, pindah nikah lagi. Oh, nikah. Terus kita pindah ke Jakarta karena untuk papa sambungku itu TNI. Dan memang dinasnya di sana. Oke. Dinasnya di sana. Terus SMP mamaku orang Malang. SD di Jakarta. SD di Jakarta. Di mana? SD 07. Enggak, maksudnya di daerah Pekanbaru Utara. Oh, Jakarta Utara. Jakarta Selatan. Oh, Jaksel. Oh, di daerah Jaksel. Anak Jaksel ini. Di mana? Blok apa, Tima? Bukan. Di Komplek Kostrat. Komplek Kostrat. Iya, di Komplek Kostrat. Komplek Kostrat, sorry. Terus SMP pindah ke Malang. Karena mama orang Malang. Bapaknya sudah pensiun. Sudah pensiun. Akhirnya ikut mama. Ikut mama ke Malang. Jadi yang di Jakarta ya ada kakak sambung. Berarti SMP di Malang sudah mulai. SMP di Malang. Sampai SMA. SMA kuliah di Malang. Terus sekarang dapat judulnya akhirnya orang Malang juga. Alhamdulillah. Oh, terus apa namanya? Kok bisa di JTV? JTV Malang apa JTV? JTV Malang. Oh, JTV-nya aku JTV Malang. Saya kira JTV Surabaya. Enggak. Kalau yang Jatim dulu pernah ikut Antv. Ya, dulu pernah ikut. Jadi aku koresponden. Jadi aku nggak hanya di satu TV aja. Jadi aku udah pindah-pindah dari media satu ke media lainnya. Gitu ceritanya. Aku ingatnya itu cuman Mas almarhum itu yang Metro TV, kalau yang dari yang meninggal. Oh, yang dari ATV. ATV. Siapa itu ya? Siapa itu yang tinggi-tinggi itu ya? Apa? Mameru TV sudah tak pernah tahu? Saya dulu di MATV. Mameru? Media utama. Sebelum jadi Mahameru dulu. Karena Ali Akbar dong. Siapa? Ali Akbar. Siapa ya? Ali Akbar dulu orang Mameru dulu. Jadi mungkin udah ganti orang ya. Jadi dari Mahameru terus ganti MHTV. Kukira dulu singkatan MH itu Mahameru, ternyata media utama udah ganti. Iya. Orang-orangnya semua udah ganti. Semua. Termasuk Mbak siapa yang kemarin orang NU di sini yang ikut sini PCNU Muslimat, Mbak siapa kemarin? Sulistiawati siapa? Itu orang Mameru. Oh ya? Iya. Orang presenter juga dulu, terkenal dengan presenternya ya. Tapi Mameru yang edisi terbaru nih mbaknya dulu. Yang masih dulu, kalau yang lama kan kantornya di perpustakaan. Tahu? Aku nggak tahu. Cuman aku pernah dengar kalau Mahameru dulu. Jadi sebelum MHTV itu Mahameru. Mungkin ininya aja yang dipakai ya, channelnya, salurannya aja mungkin ya. Terus emang cerita awalnya kok bisa suka di dunia penyiaran gimana? Emang kuliah penyiaran juga, biasanya fisip komunikasi atau awal ceritanya gimana sih? Awal cerita itu bisa dibilang ini tuh semua dorongan dari mamaku. Jadi ibuku tuh kepingin punya anak yang selalu mau tampil, karena mamaku kan dulu kan guru kan. Yes. Nah jadi dia yang nari segala macam gitu. Model. Dan kakakku ini perempuan, tapi dia tomboy gitu loh. Tomboy. Jadi ketika ada aku, anak bontotnya mungkin ya, dia berharap banyak gitu loh di aku. Jadi ketika SD dulu karena kakak udah lebih tomboy gitu ya. Udah gak ada harapan ya kayaknya gitu. Jadi dulu waktu di Jakarta, kalau misalnya kita sering ke Blok M kemana-mana, terus ke mall-mall itu kan sering ada konser-konser artis gitu kan. Nah itu kadang ada hostnya tuh kayak yang siapa yang berani maju, kita ada gini-gini, aku yang disuruh maju, anak kecil disuruh maju. Ya aku seneng aja. Jadi memang udah dari situ dorongannya tuh memang udah ditanamkan dari situ. Terus
Akhirnya SD diikutin lomba nari sampai juara 1 nasional, terus habis itu cheerleader. Pokoknya kamu Model? harus model itu SMA. Hmm. Model. Pokoknya kamu harus tampil gitu. Itu biasanya kalau model dari kecil juga sudah disuruh ya biasanya. Sudah. Sudah. Cuman aku Dulu waktu waktu itu. kecil difokuskannya ke Lenggak, tari lenggok, malahan. Tari, terus SMP jadi mayoret. Terus Drum band SMA, SMA, SMP apa dulu? SMP Nggak apa-apa Karya, nyebutin. SMP Oh, Karya SMP ada. Karya. Terus habis itu SMA-nya aku udah di Malang sini, SMK 1. Oh. Itu karena Silakan Mbak. ya oke. Itu karena ponakannya ayah sambungku guru di sana. Jadi aku ditawarin, yuk ke sini ada. Itu gara-garanya apa? Di sekolah itu gara-gara ada ekskul modeling. Aku mau masuk di sana. Kepikiran akhirnya di SMA itu bikin modeling. Iya, jadi di kalender rumahnya itu lagi loh. Mbak ini sini apa? Itu modeling katanya. Oh ya aku mau dong. Ya udah sekolah di sini aja. SMA Gitu. SMK 1. SMK 1 Singasari ya? Malang. Malang. Iya. Di mana di Janti. Oh. Di sana ya. Itu modeling sama marketing ya? Bukan, itu lebih ke Oh, perkantoran. Jurusannya perkantoran. lebih Oke, perkantoran, terus akuntansi gitu-gitu lah pokoknya. Ekskulnya waktu itu ada modeling. Iya, justru aku nggak ngelihat itu jurusannya apa, nggak ngelihat itu sekolah apa, nggak. Ini ada modeling, aku mau. Aku mau sekolah di sini gitu. Udah akhirnya masuk di sana. Akhirnya di sana teater juga ikut segala macam. Terus begitu mau kuliah, Ekskulnya yang handle siapa yang modelingnya? Bukan Mas Agung langsung ya? bukan itu Mas Something dulu dari Gaps, Oh. almarhum Hmm. Something. Terus ikut teater. Lomba-lomba juga. dong akhirnya. Lomba-lomba dong akhirnya. Modeling. Lomba-lomba. Padahal temennya pada tinggi-tinggi kan ya. Aku pede aja. Dengan ukuran yang minimize gini kan. Cuman kita punya rasa kepercayaan diri karena memang dari kecil tadi sudah ditanamkan sama ibu. Oke. Kamu harus berani, kamu harus maju, pokoknya kamu harus tampil gitu. Ya, terus akhirnya pas mau kuliah, aku sempat kuliah waktu itu. Cuman kakak sambungku nggak setuju. Padahal aku udah kuliah, aku udah mulai perkuliahan nih. Karena mungkin kalau dilihat kan pemasukan orang tua hanya I dari know, sudah ada di situ ya. pensiunan aja kan, pensiunan TNI gitu kan. Beratkan semuanya begitu. Beratkan semua sampai ya biarin aja nih aku ngomong di sini nggak apa-apa ya. Saya itu yang bertanya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, emang ini orangnya juga masih ada kok. Nah, terus Gitu, dah lu yang bener aja lu mau kuliah, lu nggak kasihan sama bapak gitu. Cuman ibuku, lagi-lagi ibuku nih, balik lagi, udah kuliah aja, nanti ya apa caranya nanti ibu bakalan cari gitu kan. Terus akhirnya sampai semester, aduh aku pengen nangis deh. tisu dong. Aduh. Gak apa-apa itu kita bercerita apa adanya. Semester berapa ya? Semester 2. Semester 2? Iya. Ini live-nya boleh matiin. Aku malu Boleh dengan dong. mereka. Biar nanti lihatnya pada saat ini aja. Iya, matiin dulu. Dadah. Dadah. Iya. Pas semester 2 itu ibuku memang apa ya, kita tahu lah kayak kurang gitu kan. Ya udah, jadinya aku nggak nerusin Di tempat kuliah di mana itu? di daerah Malang ada. Oke. Nggak diterusin lagi. Nggak aku terusin Iya. kan. Terus akhirnya 2013 itu aku masuk di TV. Aku kerja di TV. Pertamanya itu karena pas lagi SMA dulu mau wisuda, aku nanya nih sama Prias kapatisnya, Bude, sekolah presenter di mana ya? Aku kok kepingin jadi presenter gitu, karena aku suka ngomong. Dia bilang, "Duh, ponakanku tuh lo presenter di Gajana TV gitu. Oh, aku boleh nggak Bude kalau masuk di sana itu gimana caranya? Atau mungkin ada sekolahnya. Jadi aku mau gitu." Terus dia bilang, iya nanti tak bilangin ponakanku ya gitu. Kok ya ngelala. Di sana aku minum dulu ya. Iya. Iya dong. Kok ya kebetulan di sana juga lagi butuh presenter freelance. Jadi dengan bekal aku yang nggak punya pengalaman menjadi seorang presenter, hanya berbekal aku doyan ngomong, aku berani, itu aja. Diterima.
sempat diajarin juga dalam proses penerimaan itu diajarinnya pas sambil jalan. Jadi kamu nanti Dari gini, bayi. kamu nanti gini, kamu nanti gini gitu. Sudah, terus Tapi sampai sini belajar sendiri juga nonton YouTube. otodidak. Aku nggak pernah nonton YouTube. Jadi aku ngelihat seniorku. Jadi aku hanya belajar dari orang secara langsung ya, Langsung ya, dari kita- situ tuh gimana sih caranya talk show, caranya kita menjadi opening closing kalau mau Oke. bawain acara tuh kayak apa. Itu aku belajarnya malah dari mereka. Terus terus mau kan kita pengen naik level ya, maksudnya dari Gajah TV pindahlah ke TV yang lain, nggak usah aku sebutin lah TV-nya. Iya. Nah di situ ternyata di situ itu benar-benar aku yang digembleng, ini loh caranya jadi presenter tuh nggak asal ngomong gitu. Benar-benar sih sudah dilatih. Jadi ketika itu aku liputan di luar, Hmm. liputan outdoor, opening temanya ini. Nah aku tuh disuruh mengulas sedikit tentang tema itu ceritanya. Cuman aku nggak bisa, aku Iya, cuma iya. belajar opening closing doang nih, gue nggak ngerti harus gimana. Temanya, caranya ngomongin tema tuh kayak apa gitu, nggak tau. Jadi tuh aku dikatain goblok. Sama produsernya tuh gimana nih? Iya sama produsernya. Nah, Goblok kan itu iseng kok nggak sih gitu. Jadi yang mukanya udah emosi karena kalau untuk liputan di luar itu kan kita ada timing ya. Opening itu di belakang kita backgroundnya bagusnya pas lagi apa, terus closing juga pas lagi audiens bubar kayak gitu kan. Itu kan memang harus kita manfaatkan untuk dapat gambar sesuai. Itu aku ngulang-ngulang mas, sampai itu tempatnya sepi. ngulang itu bukan opening ya, karena sudah bisa. Lebih ke bagaimana mengulas sedikit. Iya. Mengulas sedikit. Mengulas sedikit tema yang mau dibahas ini. Betul, karena kalau kita lagi di closing kan kita ada harapan-harapan juga, terus juga semoga dengan adanya tema yang kita bahas ini bla 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 kan seperti itu kan, ya kesimpulannya seperti apa. Itu aku nggak bisa, sampai udah sepi. Jadi sampai kameranya apa sih sampai gitu. Jadi aku udah yang dapat tekanan dari kanan kiri dong. Udah gimana? Padahal sudah lumayan tadi di TV yang tadi Gajana. Iya. Berapa lama tuh itu di Gajana? Berapa bulan? Cuma berapa bulan ya? sih, berapa bulan aja sih. Cuman kan minimal udah ada pengalaman di depan TV kan, daripada di Gajah kan baper belas gitu loh. Ini bener-bener aku kayak dikata-katain terus sampai di kantor editornya juga ngasih tahu emang kayak gini layak nggak sayang gitu-gitu. Terus bayangin sama gini udah deh, jadi aku pulang tuh nangis kejar ya ternyata gini ya dunia kerja ya gitu udah. Dan itu ini mulai memang Victorian banget ini, mental pada saat ditekan dengan situasi yang terjadi. Bukan nangis itu wajar mbak ya, nangis itu harus dikeluarin. Kalau enggak ditahan-tahan, makanya kenapa perempuan umurnya panjang ya, karena salah satunya dia selalu ngeluarin meluapkan emosi. Betul gitu. Tapi tidak hanya menangis di situ, sampai bertahan ya mbak. Aku belajar jadi gini, aku tanya terus harusnya gimana gitu kan, terus kamu tuh gini oke ya udah aku belajar dari presenter A, presenter B gitu. Besok aku ini lagi akhirnya alhamdulillah bertahan. Terus akhirnya tayangan yang pertama itu ditayangin nggak? harus ditayangin tapi itu berbayar. Itu berbayar. Jadi mau nggak mau ya jadinya ya seperti itu. Sebelum yang JTV ya? Sebelum JTV. Belum. Terus aku pindah lagi ke MHTV. Oh, MHTV sudah kesekian ya? Sudah kesekian. Ke MHTV itu aku. Yang waktu itu kantornya di mana kalau ya MH? Di Ruko Panorama di Jalan Ahmad Yani. Oke, oh iya. Oke. Itu aku tadinya masukin lamarannya untuk sebagai freelance presenter. Cuman ketika casting di sana, alhamdulillah jadi reguler, jadi karyawan. Itu suatu progres dong, maksudnya ada peningkatan progres dong. Oh berarti aku menurut mereka nggak jelek-jelek banget nih, gitu kan? Udah akhirnya di sana aku dapat acara berita, jadi pembawa berita. Apa namanya istilahnya apa? Kalau pembawa berita? News anchor. Terus udah berjalan setahun dipercaya jadi produser, jadi produser program acara musik. Nah itu di kafe-kafe dengan membahas perjalanan karir seorang penyanyi gitu-gitu, grup band. Nah dari situ terus iya bisa beringan iya pernah lihat di Mameru. Tapi sekarang TV oke. Terus dari Mameru
aku bosen nih di media ceritanya. Iya. Mungkin Dan udah lagian juga lama setelah itu ya. mulai TV mulai meredup nih. TV Ya, lokal. dari 2013 sampai 2016 ya kan, ya 3 Iya. tahunan lah ya berarti ya. Tuh aku udah yang agak jenuh, karena kan ya gitu-gitu aja, siarannya segitu-gitu aja gitu. Akhirnya aku masuk di Pemkot Malang waktu itu pernah di protokol, Oh. di front office, Front tapi office, ya. dia di sana itu nge-handle MC. Jadi kita diajarin MC acaranya. Dulu waktu wali kotanya Abah Anton. Oh, masih pas Abah Anton. Abah Anton. Jadi sehari itu bisa 3 kali MC, 2 kali terus MC upacara besar, MC apel di situ. Akhirnya kan kita tertantang lagi nih. Yes. Dari yang di TV kita cuma ngomong sama kamera. Tapi itu bukan ASN ya, bukan PNS. Bukan, TPOK namanya. Apa itu? Apa singkatannya ya? Kontrak intinya. Kontrak lah intinya. Situ yang biasa kita ngomong di depan kamera kan. Ya udah fokusnya cuma sama mata kamera. Sekarang kita yang harus nge-MC dari acara dinas ini, dinas satu, dinas lainnya, upacara dengan segitu banyak mata yang nonton kan. Awalnya yo nervous pasti, karena ini bukan kebiasaanku. Ini aku harus belajar hal baru lagi menurut aku. Ya udah. Di sana diajarin lagi, ada 2 mentor, aku terbaik, ada Ibu Emi dan juga Ibu Titin. Di sana selalu mendorong, udah jangan berani maju. Ibu Emi, Ibu Titin yang di Pemkot Malang. Yang di Pemkot, beliau adalah protokolnya di sana. Terus akhirnya udah berani keluar dari sana, masuk ke Arema TV. Ke Arema TV, terus masuk ke Antv. Arema TV yang ini Di Telogo Mas. Telogo Pak Eko dong. Pak Eko. Mas Eko itu kan ini City Guide. Iya, malah City Guide. Sekarang satu kan bukannya. Dulu beda-beda. Beda-beda ya. Ya, dulu beda-beda. Terus dari Arema ditawarin ke Antv. Antv-nya ini wilayahnya lebih luas, Jawa Timur. Aku dapat acara itu namanya Bincang Tokoh. Jadi sama tokoh-tokoh Jawa Timur, mulai sama Bupati Gresik, pokoknya sama pentolan-pentolan lah, stakeholder ya. Arema TV. Bukan, Antv. TV Jatim. Antv sendiri punya acara program untuk daerah-daerah gitu ya? Ini sebenarnya ini acaranya Antv pusat sebenarnya. Cuman waktu itu mereka memang datang ke daerah-daerah untuk apa ya? Ibaratnya untuk memperkenalkan lah. Iya. Itu masuk di program channel Antv pusat atau iya, channel sendiri Antv Jatim? Antv pusat. Antv pusat. Iya. Oke. Ada. Terus berjalan ke beberapa kota kan. Aku dapat pengalaman baru lagi. Yang tadinya hanya MC, yang tadinya hanya kita satu arah nih ngobrolnya, opening closing, dan kita hanya menjelaskan. Kalau berita kan kita cuma ngomong satu orang aja kan. Iya. Talk show. Nah, talk show ini kan kita harus ngobrol. Gimana caranya kita harus upgrade terus ya? Upgrade terus, alhamdulillah. Terus apalagi tuh sama kayak Kapolda Sumbar, Pak Teddy Minahasa, terus sama Bupati Gresik, sama Ketua Advokat Indonesia, yang gitu-gitu yang benar-benar, oh my god, ini aku harus belajar materi lagi dong mereka kan, harus mempelajari profil, harus belajar lagi mereka ini apa yang mereka dalami dari pekerjaannya, kan nggak mungkin kalau seorang host nggak ngerti apa sama tema yang harus diomongin kan. Betul. Tapi dari situ akhirnya aku ngalir, maksudnya kayak dalam arti udah nggak usah dipikir, kamu bisa. Jadi aku sering banget ngomong dalam hati. Ketika aku salah, nggak apa-apa. Orang salah itu bukan hal yang memalukan. Aku sering banget. Jadi memang aku tuh tipikal orang yang kalau nggak ada teman buat cerita, aku ngajak ngomong diriku sendiri. Entah itu ketika lagi nyetir, entah itu lagi ngapain di kamar. Ngomong itu dalam hati atau langsung sempat keluar dalam secara verbal? Dalam hati. Jadi dalam hati, nggak pandai lu salah nggak apa-apa. Oke, berarti sambil evaluasi nih, sambil kita nonton hasilnya. Oh, aku nggak boleh nih ngomong ini nih di sini nih, harusnya ngomongnya gini. Oke, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa dah. Nanti kita perbaiki lagi di sini. Oke, perbaiki. Akhirnya dari situ ngalir. Jadi ibarat kata sekarang kalau diajakin talk show, meyakinkan alam bawah sadar. Benar. Jadi kalau ada talk show, mau itu narasumber datang 5 menit sebelum acara, dinas mana, ayo deh. Selalu ready. Aku ready. Ready terus ya. Kayak gitu. Karena itu tadi kita selalu mengevaluasi kesalahan. Ya udah, berarti aku ngomong di sini nih, kira-kira nyinggung nggak ya? Aduh, aku ngomongin ini ya. Jadi kita kayak yang selalu merasa diri kita tuh kurang. Tapi akhirnya kita mau belajar
Jadi nggak boleh Puas diri, puas ya, ya. benar, nggak boleh puas diri. Sama menanamkan itu tadi, yang penting kamu mau belajar, nggak apa-apa salah di sini. Nanti next berarti kalau ada narasumber lagi, kamu openingnya begini. begini ya. Nah, kamu closingnya begini, nanti kesimpulannya begini, nanti ngajak ngomongnya begini, cara nge-treat orangnya seperti ini. Oke, nggak masalah dah gitu. Udah dari situ nge-MC, akhirnya nge-MC beberapa kali. Ini aku masih takut nge-MC, Mas. Aku nge-MC ini masih baru Agustus 2021. Oh ya. Masih baru menekuni nge-MC ku tuh sebenarnya baru-baru. Yang sejak protokoler itu 2017. Cuma kan itu acara formal. MC juga tapi kan. MC juga. MC formal tapi MC gitu. formal. Nah. Aku tuh sebenarnya banyak tuh masuk job-job kayak MC non formal, kayak catering dan lain-lain. Aduh, aku nggak berani gitu. Ada penawaran padahal. Ada, ini udah fee-nya sekian, lebih besar malahan fee-nya. Iya biasanya gitu ya. MC kan. Ya. Oh, terus habis itu ini tuh aku mau nge-MC itu pertama kali karena temanku sendiri, dia tuh punya pertashop di Batu. Udah tolong aku butuh MC, aku punya budget 1 juta. Aku telepon ibuku, Bu, gini Mas Rio, bestia nama ibuku. Udah, pokoknya ibuku tuh humble banget orangnya, jadi dia mesti, temanku mesti kenal. Tolong ayo, Siapa temannya Mbak Indah, ibu pasti kenal. Iya. Maju, dia bilang, kamu tuh harus berani, jangan dipikir lagi nih, jangan takut dulu, dia bilang. Akhirnya aku maju Mas, dengan bekal aku nggak pernah MC catering. Terus akhirnya ya udah aku berani-berani. Catering perusahaannya ya? Pertamina. Oh Pertamina. Akhirnya dari situ, itu pertama kali aku berani MC depan orang dengan non formal loh ya. Iya. Non formal, terus ke Indelalah. Berdua apa sendirian? Sendirian lagi. Sendirian. Terus beberapa waktu dikasih job lagi sama Pertaminanya sekarang, bukan sama temanku. Pertamina, acaranya di Ranupane. Acara lomba masak. Komunitas Captiva waktu itu. Dengan banyak orang, mereka dari Jakarta, Mas. Lokasinya ada di Ranupane. Aduh, ini seru sih kayaknya. Tapi gimana ya, lagi-lagi gimana caranya? Kok yang delalah dari orang Pertamina bilang, Mbak nanti duet ya sama Mas ini. Oh alhamdulillah. Ibarat kan kalau ini kan kita bisa belajar dari teman duetku nih, bisa saling mengisi. Dan akhirnya ke situ. Saya kira nggak berapa lama lagi di lagi. Kalau boleh tahu yang teman ini senior atau sudah pengalaman juga? Yang mana? Teman MC? Yang tadi itu ya. Oh dia senior banget. Akhirnya dapat insight dong akhirnya. Dapat. Jadi ya aku lihat caranya gini gitu. Sambil nyolong-nyolong ilmu lah ya. Terus habis gitu nggak berapa lama lagi dapat lagi dari Pertamina lagi. Dapat lagi. Terus akhirnya beberapa teman IO akhirnya tahu, oh ada MC baru nih di Malang gitu. Akhirnya di WA banyak sampai sekarang Mas, alhamdulillah. Tapi itu kegiatan MC pribadi di luar jobnya JTV. Di luar job JTV, karena kalau di JTV kan freelance. Freelance, jadinya ketika nggak ada siaran aku bisa ambil job MC. Oke. Gitu. JTV sendiri siarannya itu selama 1 minggu ada jadwalnya? Hari Selasa biasanya di studio. Di Seker juga. Itu sama juga acara di luar studio? Iya ada. Cuman kalau itu nggak tentu, itu tergantung kalau misalnya ada orderan dari instansi atau dari perusahaan yang memang harus ada presenternya, ya kita turun. News anchor itu kadang bisa turun di lapangan nggak, kayak di TV nasional yang meliput berita-berita yang kayak umpama saat ini mungkin pemilu mungkin besok atau? Ya kalau itu untuk sekarang di JTV itu dihandle sama